Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, nama saya itu Eka Pramudiatama dengan NIM 230509045 sebagai pengajar kalian pada mata pelajaran basis data kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kalian bisa memanggil saya Mas Eka ya. Nah, oke, jadi ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang basis data, yaitu pengenalan dasar-dasar perintah SQL. Oke, nah ini kan saya akan share PPT-nya terlebih dahulu. Nah, udah kelihatan ya PPT-nya? Gimana? Oke, bentar. Nah, jadi kita akan membahas tentang pengenalan SQL dan perintah-perintah dasar yang ada di dalam SQL. Nah, sebelum kita masuk ke materinya nih, ada yang tahu nggak apa itu SQL? Oke, oke, langsung kita masuk ke materinya ya. Apa itu SQL? SQL adalah singkatan dari struktur Query Language, yaitu adalah bahasa untuk mengelola sebuah basis data. SQL ini digunakan dalam sistem basis data yang berrelasional. Basis data relasional ini disimpan dalam bentuk tabel, ya teman-teman sekalian. SQL juga membuat kita untuk berkomunikasi dengan basis data. Nah, apa maksud dari berkomunikasi ini? Nanti kita akan bahas ke section atau bagian selanjutnya. Oke, bagian selanjutnya nih, fungsi dari SQL. Nah, jadi fungsi SQL ini ada beberapa yang bisa dilihat pada slide sekarang ini, yaitu yang pertama, membuat basis data. Membuat basis data atau membangun struktur basis data baru, yaitu dalam bentuk tabel, indeks, dan pandangan. Membuat basis data ini seperti apa? Nah, misalkan pada sebuah minimarket yang ada memiliki banyak barang. Nah, barang-barang ini akan minimarket ini punya sebuah basis data yang telah dibuat. Nah, basis data ini digunakan untuk menyimpan eh, stok barang, harga barang, terus riwayat jual beli yang ada pada minimarket tersebut. Nah, selanjutnya fungsi utama SQL yang kedua itu ada memperbarui data. Apa sih maksud dari memperbarui data? Nah, jadi tadi kan misalkan sebuah supermarket ya, minimarket, maaf, itu sebuah minimarket itu ada barang-barang yang akan di restock atau stoknya sudah habis. Nah, data ini akan diperbarui ketika minimarket ini merestock barangnya. Misal eh, telurnya habis nih. Nah, eh, atau beberapa jajanannya habis nih. Nah, itu akan menambah, akan di restock. Kemudian data yang di restock ini ditambahkan diperbarui ke data. Ini memastikan informasi data tetap akurat. Jadi, misal tadi telurnya di restock kembali, yang sebelumnya habis, nah itu sudah bisa diperjualbelikan kembali. Yang kedua apa? Mengambil data atau mencari informasi secara spesifik. Nah, tadi kan misal dari supermarket ada sebuah jajanan ya. Sebuah jajanan itu kan kalau di scan code barnya akan menampilkan harga atau beberapa informasi dari barang tersebut. Nah, itu digunakan untuk mengambil data yang dimaksud dari mengambil data itu. Yang keempat, menghapus data. Nah, setiap barang atau benda yang ada di supermarket itu memiliki beberapa kode ID. Nah, kalau semisal ada
barang yang oh ini sudah expired, nah maka itu datanya akan dihapuskan. Nah, seperti itu contohnya yang nyata. Selanjutnya itu adalah jenis perintah SQL. Nah, jenis perintah SQL ini ada tiga ya, kalau tidak salah. Yang pertama itu kita akan bahas tentang Data Definition Language atau DDL. DDL ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk mendefinisikan struktur basis data. Nah, perintah ini mempengaruhi skema basis data secara krusial ya, karena itu yang pertama adalah create. Create ini digunakan untuk membuat sebuah objek dalam basis data, bisa tabel, bisa database, bisa view, atau beberapa eh, yang lain yang nanti akan kita pelajari pada sesi praktikum. Nah, selanjutnya adalah drop. Drop ini digunakan untuk apa? Seperti yang ada di PPT, digunakan untuk menghapus objek pada basis data atau tabel. Nah, misal contoh drop penggunaannya itu pada tabel. Jadi misal kalau ada sebuah tabel yang sudah tidak digunakan dalam sebuah basis data, bisa di drop menggunakan perintah atau sintak ini. Oke, lanjut ke jenis perintah SQL yang selanjutnya, yaitu DML atau Data Manipulation Language. Nah, di sini ada manipulation yang seperti teman-teman rekan-rekan atau rekan-rekan ketahui, manipulation, mengendalikan atau memanipulasi data. Ini bisa mengubah isi tabel yang sudah ada ya. Nah, yang pertama itu adalah insert. Insert ini apa? Digunakan untuk menambah baris baru atau data baru kepada tabel tersebut. Maksud saya ke data tabel yang sudah ada ya. Nah, contohnya itu insert into, kemudian nama, kemudian informasi yang ada pada tabel. Yang kedua adalah update. Nah, update ini seperti namanya yaitu mengubah atau memperbarui data yang sudah ada pada sebelumnya. Yang ketiga itu adalah delete atau menghapus baris data yang sudah ada atau yang telah dibuat. Ya, yang seperti saya terangkan tadi yaitu menghapus data barang-barang yang sudah expired pada sebuah minimarket. Kita lanjut ke jenis perintah SQL yang selanjutnya yaitu DQL atau Data Query Language. Nah, ini ada satu yaitu select. Select ini digunakan untuk mengambil data atau kalau dalam contohnya ini itu sintak untuk menampilkan sebuah data yang menampilkan sebuah data yang sudah ada atau tabel di sebuah data. Nah, nanti kita akan mencoba sintak ini. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu adalah contoh perintah dari create. Ini adalah sintak tabel untuk data siswa. Jadi nanti sebuah data tabel kita misalkan maksud saya database yaitu database sekolah misalkan. Nah, itu nanti akan ada tabel siswanya. Nah, siswa ini akan punya ID dan informasi-informasi yang ada sintak ini ya. Nah, ini digunakan untuk mendefinisikan kolom dan tipe datanya. Misal kalau ID siswa ini integer, nama siswa adalah string, ini dikenal varchar, umur adalah integer, kelas adalah varchar. Nah, ini nanti bisa ditambahkan informasi-informasi lain. Misal adalah alamat, atau bisa juga, status mungkin yang masih jomblo atau gimana. Nah, itu bisa. Tapi ya gitulah. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Contoh perintah insert. Nah, tadi itu insert untuk apa? Ada yang ingat? Ya, benar. Untuk menambahkan data atau memasukkan data pada tabel. Nah, contoh penggunaannya adalah insert into lalu nama tabel. Nah, nama tabel di sini tadi dalam kasus tadi yang sudah dibuat create tabel itu adalah nama tabelnya adalah siswa dengan eh eh, informasi yaitu ID siswa, nama siswa, umur, dan kelas. Kemudian value atau eh, isi isi dari ID ini adalah pertama satu ID siswanya satu yaitu Budi Santoso, ID siswa satu, lalu nama siswanya Budi Santoso, umurnya 16 dan kelasnya 10 IPA 1. Dia akan hanya menambahkan satu baris data. Nah, kita bisa menambahkan basis data.
bisa menambahkan lebih banyak siswa lagi dengan cara nanti dengan cara kita tambahkan lagi ke bawah dengan cara yang sama dengan ini ya, values dalam kurung ini atau kemudian di titik koma. Nanti akan coba secara praktik aja. Nah, ini adalah contoh perintah select. Nah, seperti tadi yang saya contohkan, select from ini digunakan untuk menampilkan tabel yang sudah dibuat. Nah, ini adalah penerapan SQL dalam dunia nyata. Nah, tadi kan saya sudah menyontohkan ada sebuah minimarket yang menggunakan database ya. Nah, itu di kehidupan sehari-hari kita juga banyak loh ternyata. Seperti sistem akademik. Nah, rapor kalian itu ternyata juga yang menggunakan e-rapor ternyata ada database-nya, yaitu menyimpan nama kalian, nilai kalian, dan data-data siswa. Itu satu sistem akademik. Kalau toko online itu digunakan untuk menyimpan seperti mengelola produk, pesanan ini check out yang belum di check out ya, cek ya itu, dan informasi pelanggan. Kemudian ada juga web sosial. Web sosial ini seperti apa? Hmm, eh, Web sosial ini Facebook dan Instagram ya, contohnya itu bisa menyimpan profil kalian, bisa menyimpan postingan. Nah, like-like kalian juga bisa disimpan oleh sistem web sosial ini. Dan keempat ini perbankan online. Nah, perbankan online seperti yang kita tahu ya, itu menyimpan uang. Nah, menyimpan uang. Nah, maksudnya mengelola transaksi yang dilakukan secara online. Bisa jadi nanti kita bisa melihat nih riwayat transaksi kita karena sudah disimpan dalam database. Kemudian ada saldo rekening. Nah, saldo rekening juga sudah pasti ada disimpan di database kan. Kalau untuk mencatat saldo kalian. Yang kemudian adalah data nasabah. Ya, itu data-data kalian yang menyimpan uang pada bank tersebut. Nah, itu saja terkait presentasi kita. Kita langsung saja mulai ke prakteknya ya. Nah, ini tuh kita akan menggunakan website atau platform SQL online. Nah, kenapa kita menggunakan ini? Karena SQL online lebih mudah karena bisa diakses secara online ya. Jadi tidak perlu mendownload. Karena ini cuma pengenalan, teman. Nah, nanti rekan-rekan bisa bisa ah mencoba juga di rumah. Tuh, itu kelebihan dan salah satu kelebihan dari SQL online ini. Nah, yang pertama itu kita buat apa? Ada yang bisa ini eh, menyebutkan kita akan membuat apa terlebih dahulu. Nah, ya benar. Yang pertama itu adalah membuat sebuah database. Misal, karena harusnya itu ada sebuah inputan ya itu nanti kita bisa memasukkan itu ke database sekolah ini. Nah, kemudian di use itu kalau kalian menggunakan MariaDB di eh, menggunakan input CMD comment atau comment prop. Nah, tapi karena kita menggunakan SQL online, kita bisa langsung buatnya di sini. Ditambah grid SQL dan kita masukkan nama database-nya. Coba sekolah. Kita klik oke. Ini sudah langsung ke use dan langsung terbuat. Nah, setelah itu kita lakukan apa? Ya, itu benar. Eh, Create tabel. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menggunakan clipboard saja. Nah, ini adalah membuat sebuah tabel. Nah, ini adalah ID siswa yang menggunakan integer. Kemudian ID ini karena unik, kita bisa gunakan sebagai primary key. Kemudian nama yang menggunakan string, kelas juga menggunakan string, tanggal lahir menggunakan date. Lalu ini adalah nilai kalian ya, nilai rata-rata pada misal pada ulangan atau nilai semester ini. Kemudian kita run. Nah, kalau sudah berhasil itu akan keluar seperti ini ya. Nah, ini adalah informasi dari tabel tersebut. Lalu selanjutnya, kita akan memasukkan informasi pada tabel tersebut. Nah, informasi kita menggunakan insert itu. Nah, tadi kan saya contohkan, misal Budi Santoso sudah ya, tapi karena
ini ada beberapa perbedaan dengan contoh yang tadi. Nah, kita sesuaikan saja. Jadi, Budi Santoso itu nama, kelasnya itu 12 LPL, kemudian tanggal lahir, nilai rata-ratanya. Nah, tadi kan saya menambahkan secara eh, bisa menambahkan. Nah, ini yang susah saya bisa menambahkan. Jadi kalian buat sebuah kurawal baru, kemudian ini koma, menambahkan, lalu memasukkan data yang sama. Siti Aisyah sebagai nama, 12 TKJ yaitu kelas, kemudian tanggal lahir dan rata-rata eh, nilai nilai ini si Siti Aisyah ini. Dan koma. Nah, sama juga pada Andi Nugroho ini kita sesuaikan. Nah, yang terakhir kita menggunakan titik koma ya sebagai akhiran pada sintaks. Oke, kita coba run. Nah, kalau di SQL online ini bisa ini ya, bisa muncul. Nah, ini artinya sudah ditambahkan ke dalam database atau tabel. Nah, kita juga bisa memanggilnya dengan perintah apa? Jadi select form, benar. Kita select form kemudian nama tabelnya tersebut. Nah, kita akan memanggil tabel siswa. Langsung kita run. Nah, adalah ini adalah eh, tabel yang sudah kita isi tadi. Nah, Budi Santoso, Siti Asiyah, Andi Nugroho, dan Dana Putri. Nah, karena kita tadi lupa atau tidak menambahkan ID siswa akan eh, nol atau tidak ada. Tuh. Nah, itu saja eh, presentasi yang akan saya tunjukkan. Nanti kalian bisa melanjutkan kegiatan belajar ini dengan menggunakan tugas atau soal yang akan saya bagikan nanti. Nah, soal ini akan dikumpulkan sebelum jam selesai. Kemudian dilanjut ke praktikum. Nah, praktikum ini saya akan membagikan modul ajar. Begitu, begitu saja. Terima kasih. Sepertinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap senang. Jos.